Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya Kak Fani. Masih luar biasa ya. Penyertaan Tuhan setiap hari selalu buat kita. Amin ya Kak ya. Sampai hari ini kita bisa bersama-sama lagi. Kita kembali beribadah ya. Walaupun masih online ya Kak ya. Iya, ketemu di sini dengan saya Kak Yosefin, saya Kak Fani, dan di musik yang gak kelihatan ya ada Kak Margaret. Ya, banyak pokoknya ya. Iya. Ya teman-teman sudah siap? Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Terlebih dulu kita mau memuji Tuhan, mengucap syukur buat segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru ini ya Bapak, hari yang indah di mana Tuhan selalu memberkati kami Tuhan. Semakin hari semakin lebih lagi ya Bapak. Layakan kami terus Tuhan untuk kami dapat menjadi anak-anak yang selalu menyukakan hati-Mu, selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Dan saat ini kami mau membawa Tuhan korban syukur kami melalui pujian kami ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau menerima semuanya ya Bapak sebagai persembahan yang berbau Tuhan rupa harum di hadapan-Mu ya Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di rumah kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Lawat setiap kami Tuhan. Kami siap di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya, amin. Memang Tuhan itu yang pasti yang terindah selalu buat kita ya Kak Fani. Benar banget. Terutama di masa-masa seperti sekarang ini ya. Mungkin kita seringkali merasa putus asa ya Kak. Suka kecewa juga loh. Iya. Kak Fani juga pernah mengalami kecewa di masa pandemi ini. Gak bisa kemana-mana. Tapi kadang kesel juga gitu ngeliat kok ada orang yang bisa pergi-pergian sedangkan Kak Fani enggak gitu. Kadang
firman Tuhan ya Kak. Kita mau siapkan hati kita. Boleh ambil sikap duduk, siapkan Alkitabnya, siapkan juga hatinya. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita selalu rindu akan lawatan firman Tuhan ya Kak. Kita sambut dengan satu pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindu Kau hadir di sini, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari teman-teman dengan sungguh kita katakan sekali lagi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, rindukan Kau hadir di sini ya Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ya ku rindukan Kau hadir di sini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Bapa akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh Kau kupas Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap anak-anak kami ya Bapa, sehingga mereka Tuhan bukan hanya mendengar ya Bapa, tetapi mereka boleh melakukannya ya Bapa di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu-Mu Bapa, menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, firman yang akan kita pelajari saat ini diambil dari mana Kak Fani? Dari Matius 7 ayat ke-1 sampai dengan yang ke-5. Judul perikopnya itu adalah hal menghakimi. Apa sih menghakimi itu? Apakah kita akan menjadi seorang hakim? Atau mungkin jaksa? Ya. Nah, kita baca bersama-sama ya teman-teman ya. Buka Alkitabnya, kalau bisa ditandain ya. Jadi tahu. Oke. Kak Fani akan baca buat kita semua ya. Akan dibaca ya. Atau teman-teman kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik,
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Ya, Kak, ada satu cerita nih ya Kak ya. Teman-teman mau dengar ya. Jadi Kak, pernah ada seorang tua yang hidup di desa yang kecil. Opung-opung gitu kan? Iya, kayak opung-opung ya. Walaupun ia miskin, tetapi Pak tua ini punya kuda yang sangat cantik. Kuda apa nih? Oh, kayaknya bukan kuda poni Kak. Kuda yang lebih bagus ya. Lalu semua orang ingin punya kuda itu. Bahkan raja juga ingin kuda itu. Mungkin di negara tetangga ada kuda itu yang begitu berarti ya, bisa membuat bantu pekerjaan manusia ya Kak di negara. Larinya cepet gitu ya. Bisa bawa beban yang berat ya. Lalu banyak orang mencoba menawarkan harga yang amat tinggi untuk kuda itu. Tetapi opung itu selalu tolak, orang tua itu selalu tolak. Katanya gini Kak, maaf, kuda ini bukan sekedar kuda buat saya, tetapi kuda ini adalah sahabat saya. Katanya. Oh. Nah, lalu pada satu hari, kudanya itu nggak ada di kandangnya Kak. Kudanya nggak tahu kemana. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Orang-orang desa itu lalu datang berbondong-bondong, bisik-bisik dia, dasar tuh orang tua tuh, dia nggak tahu terima berkat. Udah ada yang mau nawarin, akhirnya kudanya hilang kan? Nah, udah tahu dia miskin, nggak bisa ngelindungi barangnya. Sekarang coba, harusnya dia dapat uang yang banyak, akhirnya dia malah tambah malang, tambah miskin, kudanya hilang. Ya, kalau Kak Fani pasti Kak Fani jual itu. Kan Iya. dia nggak punya duit, Betul. dijual aja biar dapat duit gitu ya. Ada godaan ya Kak, godaan memiliki lebih ya. Tapi orang tua itu bilang apa teman-teman? Dia bilang gini, jangan kamu bicara terlalu cepat, bilang saja kuda itu tidak ada di kandangnya, cuma itu yang kita tahu, selebihnya hanya penilaian orang. Apakah saya terima kemalangan atau berkat? Tidak ada yang tahu. Bagaimana kamu bisa menilai sedemikian cepat? Katanya. Lalu orang-orang tetap protes bilang gini, jadi kamu bilang kita bodoh? Tanya gitu. Kami memang bukan ahli filsafat, kami memang bukan filsafat yang bisa berpikir hebat katanya. Faktanya adalah kudamu hilang, itu artinya kamu sial, kamu dapat malang katanya Kak. Faktanya katanya. Orang tua itu bilang lagi, yang saya tahu hanya kandang saya kosong, kuda saya pergi, selebihnya saya nggak tahu. Karena apa? Karena semua itu hanya sepotong dari apa yang terjadi. Siapa yang tahu nantinya akan gimana? Katanya. Orang-orang desa itu lalu pergi bilang, ketawa dia, dasar itu orang tua katanya gitu. Terlalu sok dia ya, kayak Fania mungkin kita juga akan berpikir gitu teman-teman ya. Udah tahu dia lagi miskin, butuh duit, gak mau dijual, hilang dia sekarang, ya biar aja disengsara deh katanya. Nah, tidak berapa lama teman-teman, kuda itu tiba-tiba kembali ke kandangnya Kak Fani. Tetapi gak hanya sendiri, dia bawa teman-teman kuda liar yang banyak, luar biasa. Lalu orang-orang desa kembali kepo lagi, dia bilang gini, aduh Pak Tua, bener ya, maaf ya, kamu bener nih, kamu tuh bukannya kena kemalangan, kamu malah dapat berkat. Coba aja kudamu kembali bawa 12 kuda lagi katanya. Kamu latih, kamu jual, wah berapa duitnya ya itu satu kuda sekian-sekian. Wah gitu Kak, orang desa yang kepo malahan Kak ya. Tapi orang tua itu bilang gini, sekali lagi kalian bertindak gegabah, bilang aja kuda saya sudah balik, kuda saya bawa teman-temannya katanya. Tetapi jangan dibilang ini malang atau untung, karena kamu hanya melihat sedikit saja yang baru kamu lihat, kamu nggak tahu ke depannya gimana. Kalian hanya membaca depan, halaman depan dari sebuah buku katanya. Bagaimana kamu bisa menilai akhir buku itu kalau kamu tidak melihat sampai ke akhirnya katanya. Yang saya tahu, saya selalu bersyukur, saya selalu puas dengan apa yang saya terima dalam hidup saya katanya. Lalu orang desa itu udah pergi, dia bilang gini, tapi tetap dalam pikirannya bilang gini, si tua itu mah sok banget ya, tinggal bilang iya saya terima berkat, susah banget sih katanya gitu. Nah, lalu gak berapa lama teman-teman,
Karena anaknya si Pak Tua ini berusaha untuk menjinakkan kuda-kuda itu, dia jatuh Kak Fani dari kuda. Kalau jatuh dari kuda sakit dong. Bukan cuma sakit Kak Fani, dia mengalami patah kedua kakinya. Nah, setelah patah kaki, tahu apa yang terjadi Kak Fani? Dipotong. Kepo lagi orang-orang. Masih ada. Kepo lagi orang. Kan kita selalu gitu ya, apa yang terjadi sekitar kita kepo kita. Benar ya? Datang lagi bilang gini, udah kami bilang bener kan Pak Tua, kamu tuh memang benar-benar kamu nggak tahu terima berkat sih, akhirnya dapat lagi kamu ujian kan. Harusnya kamu dapat duit, anakmu selamat sekarang. Rasa deh anakmu kakinya patah. Siapa yang bantu kamu lagi untuk bekerja katanya. Pak Tua itu marah nggak? Enggak, namanya. Hebat. Malah dia bilang gini, kenapa sih kalian selalu menilai begitu cepatnya? Katanya. Katakan saja anak saya jatuh lalu mengalami patah kaki. Kedepannya bagaimana? Siapa yang tahu? Apakah untung, apakah malang? Siapa yang tahu? Yang pasti saya selalu bersyukur atas apa yang terjadi, katanya. Lalu kata Pak Tua itu lagi, jangan kamu terlalu cepat menilai sesuatu, hanya melihat ujungnya saja, awalnya saja, katanya. Karena setiap hidup itu, dalam hidup ini kita punya sepotong-sepotong cerita. Tidak tahu kapan akhirnya, teman-teman. Dan benar, terjadilah beberapa minggu kemudian negeri itu berperang, diserang oleh musuh. Musuhnya sangat kuat, menyebabkan negeri mengharuskan setiap anak-anak muda yang ada di kota itu, di desa itu harus ikut berperang. Termasuk di desa Pak Tua itu. Tapi anak Pak Tua itu nggak dibawa. Oh iya kan tadi kecelakaan ya? Iya, patah kaki. Karena dipikir sama prajurit gini, ngapain kita bawa itu? Nanti bukannya perang malah nyusahin. Benar. Gak bisa lari, gak bisa jalan, ya kan? Nah, sekali lagi orang-orang desa datang ke Pak Tua itu, tapi kali ini sambil menangis. Kenapa menangis Kak Fani? Karena musuh mereka sangat kuat. Sangat kecil kemungkinan mereka bisa menang. Artinya, sangat kecil kemungkinan mereka bisa melihat anak mereka kembali. Kata mereka sama Pak Tua itu sambil nangis, kamu benar Pak Tua, Tuhan tahu kamu benar, ini buktinya Pak Tua, katanya. Anakmu memang celaka, tetapi celaka membawa berkat, katanya. Walaupun kakinya patah, tapi kamu tetap sama dia. Sementara kami Pak Tua, anak kami pergi selamanya, katanya. Semua berteriak-teriak. Padahal belum perang ya Kak. Maksudnya belum berakhir perangnya. Kita belum tahu apakah anak-anak mereka akan selamat ataukah ya bagaimana akhirnya ya. Lalu Pak Tua itu berkata lagi, kamu tidak pernah bisa mengetahui apa akhirnya. Ya, jangan terlalu cepat menilai, memberi penilaian untuk satu hal yang baru kamu ketahui awalnya saja. Ya, karena hanya Tuhan saja yang tahu bagaimana nanti akhirnya. Ya. Lalu kalau misalnya kita refleksikan dengan firman kita hari ini, bagaimana sih Kak? Apa sih hubungannya cerita tadi dengan Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 ini? Kalau yang Kak Fani tangkap ya dari cerita yang tadi Kak Jo bawakan nih ya. Kak Fani nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang sependapat dengan Kak Fani ya. Di situ tadi Kak Fani belajar, kita itu jangan cepat untuk berkata-kata gitu ya. Firman Tuhan juga ada bicara ya. Lambat berkata tetapi cepat mendengar. Ya itu ya. Tadi berulang-ulang ya Kak Jo di situ dibilang jangan cepat dalam berkata-kata. Jadi kita jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan gitu. Toh kalaupun itu kesannya kita menderita, kesannya kita sengsara di mata manusia, tapi ingat rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, betul ya Kak? Bukan rancangan kecelakaan. Jadi pasti ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita gitu ya. Dan kita jangan cepat-cepat untuk menghakimi orang. Apa yang terjadi sama orang itu jangan cepat-cepat kita, ya kamu begini, kamu begitu, tuh nggak boleh gitu loh. Kalau Kak Fani tadi belajar, oh iya ya, jangan juga kita bilang kalau misalnya dia gagal nih ya kamu sih gagal gini, harusnya kamu begini. Enggak, jangan, karena kan masing-masing orang itu berbeda-beda dan Tuhan pun
berperkara itu sangat banyak gitu, jadi nggak sama setiap orangnya gitu loh Kak. Ya. Oke. Mungkin ada yang sama dengan teman-teman atau mungkin dari Kak Jess sendiri. Iya. Ya, jadi kalau di ayat 1 ini Kak dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di situ mungkin kita lebih bisa mengartikan Kak, bagaimana kita bertindak ke orang, bagaimana kita memperlakukan seseorang, orang lain di luar diri kita sendiri, itu pula yang akan orang lain lakukan kepada kita. Kayak tabur tuai ya Kak ya. Betul. Tapi bukan membalas ya Kak. Ya. Misalnya, aku nih orang yang jahil banget nih Kak, suka cubit, suka pukul, nyinyir, tahu nyinyir, ledek mulu kerjanya. Nah, otomatis orang suka nggak sama aku Kak? Enggak. Ya, enggak. Mungkin mereka akan balas, nyinyir juga sama aku. Ya, itu bukan membalas, tapi artinya kayak cermin ya, refleksi. Kayak, karena orang ngelihat, ini si Yosefin yang nyinyir nih, nggak usah ditemenin. Nah, Akan ada orang lain ya Betul. Kak ya. Nah, lalu dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di belakangmu tidak engkau ketahui? Lebih gampang mencari kesalahan orang Kak, daripada mengoreksi diri sendiri. Betul. Kayak, kalau misalnya kayak gini nih, mungkin aku lebih bilang gini, Fani sih, nih jadinya jelek nih tadi nih nyanyinya nih, gak latihan sih. Nah, padahal belum tentu salah Kak Fani, mungkin suara aku juga yang tidak bagus, ya. Jadi maksudnya lebih mudah kita melihat kesalahan orang di sini. Lalu dikatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Jadi lebih baik kita lihat dulu ke diri kita, koreksi dulu diri kita. Apakah saya sudah benar? Apakah saya sudah melakukan apa yang saya katakan? Sebelum kita mengajarkan, sebelum kita mengatakan ke orang lain. Ya, mungkin dalam kehidupan teman-teman sebagai kakak, ke adiknya deh coba. Ya Kak Fania. Kalau misalnya kamu bilang, adik saya nakal, suka cubit, coba kamu lihat. Kamu nakal nggak sama adik? Kamu suka cubit nggak sama adik? Biasanya sih kakak-kakak suka iseng duluan ya. Nah, lalu kamu bilangnya gini nanti keluar, adik saya yang nakal tuh Kak. Nah, padahal secara nggak sadar kita sudah kasih contoh, ya Kak? Benar. Jadi kalau kamu ngeliat adikmu misalnya suka berteriak, mau pisahan, nah kamu coba jangan bilang, Dik, jangan suka teriak, kamu coba pikir dulu, aku pernah nggak nyontohin gitu sama adik ya? Nah, Biasanya kalau adik itu ikut kakak loh. betul, Dia idola Itu dia. banget deh. itu dia. Kakak itu idola banget. Ya, jadi sebelum kita mengkoreksi orang, sebelum kita kasih tahu sama orang, coba lihat dulu saya gimana. Pun saat ini aku juga belajar loh Kak. Masih Sama-sama terus. kita belajar ya. Ya, masih terus ditegur loh, masih terus ya Kak Fani. Karena Kak Fani juga marah sama aku, gini, bukan gitu loh, ininya, ini salah. Nah, aku juga kadang bilang, Kak Fani nggak boleh gitu, harusnya gini ya. Jadi sama-sama yang bisa koreksi kita itu adalah orang lain Kak. Ya, itu masukan buat koreksian kita. Lebih kepada memberi masukan ya, ya Kak Betul. ya. Jangan dianggap sebagai penilaian ya atau penghakiman ya. Lalu dikatakan lagi, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi kalau kita sudah memberikan contoh yang baik, gak perlu kita ngomong ke orang, orang akan meniru perbuatan kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan juga gitu ya Kak ya. Di masa pandemi ini Kak, kita harus gimana Kak biar kita jadi contoh yang baik? Pastinya kita lebih banyak koreksi diri, apalagi kan masih di rumah nih. Iya. Nah, di rumah itu kesempatan loh, Tuhan itu kasih kesempatan buat kita untuk kita itu bisa mengkoreksi diri kita sendiri, menjadi teladan dulu di rumah, dari rumah dulu nih. Kalau di rumahnya kita sudah oke nih Kak, Ya. sudah melakukan apa yang Tuhan mau, waktu kita di luar itu akan terbiasa kita melakukan Betul. hal yang baik di dalam rumah itu loh. Jadi hidup setiap anak-anak Tuhan selalu jadi berkat. Amin. Amin. Ya, oke. Jadi hari ini Kak Fani kita belajar tentang hal menghakimi, yaitu kita jangan terlalu cepat berkata-kata, ya. Tapi kita juga jangan merasa hidup kita itu susah. Selalu bersyukur saja ya. Ingat Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita Amin. ya. Ya. Dan sebelum kita memberikan penilaian buat orang lain, lebih baik kita Koreksi diri kita menilai sendiri. diri kita Ya. sendiri dulu, supaya kita bisa jadi teladan. Ya. Amin. Oke, sampai di sini dulu firman-Nya, teman-teman. Seperti biasa, kita punya pertanyaan nih Kak. Oh, apa itu? Sekali ini mungkin Kak Fani mau kasih pertanyaan.
Apa Mungkin ya? seperti refleksi lah ya, bukan pertanyaan ya. Apa yang Kak Fani mau kasih buat teman-teman remaja dan tunas? Kalau tadi kan Kak Jo sudah memberikan contoh nih ya mengenai hal penghakiman. Karena ini kelas besar, Kak Fani mau dong teman-teman itu membuat satu cerita juga satu cerita mengenai Matius 7 ayat 1 sampai 5. Apa yang teman-teman dapat dari yang teman-teman baca dan teman-teman dengar itu dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, itu yang Kak Fani mau. Sebuah tulisan berarti bukan hanya satu kalimat ya Kak. Jangan menghakimi, itu bukan tulisan ya. Itu kalimat, satu kalimat. Kalau dibilang- cerita itu berarti ada beberapa paragraf. Betul. Kalau sebelum buat ceritanya harus PPDA dulu kamu supaya Apa dapat yang kamu temanya. alami deh, Betul. atau apa yang ada di sekitar kamu yang kamu pernah lihat, kamu pernah alami. Paling enak itu apa yang kita alami ya. Yes. Jadi kita bisa belajar dan kedepannya kita menjadi lebih baik lagi gitu loh. Oke, hanya Gitu. itu saja ya. Lalu nanti dikirimkan kemana Kak? Kirim ke nomor nih di bawah ini seperti biasa ya. Jangan salah ketik nomor. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan. Mudah-mudahan semuanya firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus Memberkati. Ya, teman-teman tadi sudah mendengar firman-Nya kan? Kita di situ belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Untuk kita dapat menilai diri kita sendiri. Apakah kita masih banyak kekurangan? Hanya jangan melihat kelebihan kita sendiri gitu ya, tapi kita juga bisa menilai apa yang kurang dari kita. Dan kita tanya sama Tuhan supaya Tuhan dapat menutupi dengan kelebihan yang Tuhan berikan. Kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk masih bisa menghirup nafas kehidupan. Itu untuk mengkoreksi diri kita sendiri sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar karena kita masih manusia, kita masih tinggal di dunia, berarti kita masih harus belajar ya. Ya. Kalau begitu kita akhiri ibadah kita hari ini Kak Fani. Kita mau angkat pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.
firman-Mu pada hari ini boleh tinggal di dalam walau hati kami Tuhan, dan boleh kami lakukan, kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari hanya dengan pertolongan dari Roh Kudus-Mu saja. Kami bawakan Bapa gereja kami, gembala sidang kami, pengerja semua diakan, terutama guru-guru sekolah minggu kami Bapa, ke dalam kuat kuasa-Mu. Engkau saja yang memberi perlindungan, kekuatan bagi mereka, pengurapan turun atas mereka, agar apa yang mereka ajarkan kepada kami semua di sini Bapa hanya datang dari-Mu saja. Kami juga bawakan Tuhan kedua orang tua kami, bukakan pintu rezeki untuk mereka Bapa, agar mereka mampu memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami juga di sini Bapa, anak-anak-Mu, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, berikan hati yang takut dalam hati kami masing-masing Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mau menjalankan firman-Mu. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, anak yang membawa terang dan garam di tengah setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, banyak lagi yang ingin kami katakan Bapa, tetapi kami tahu Engkau lebih mengetahuinya apa yang baik bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mau bawakan Bapa teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau saja yang jamah mereka Bapa, Engkau saja yang memberikan pemulihan Bapa. Kami percaya Tuhan, darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib dapat menyembuhkan setiap penyakit apapun. Buat teman-teman kami Bapa yang saat ini mungkin sedang merasa kehilangan Tuhan, mungkin saja ada keluarga mereka yang sudah Tuhan panggil, sudah berpulang ke pangkuan-Mu Bapa, hanya karena keadaan saat ini. Kami percaya penghiburan dari Tuhan Yesus selalu serta dengan mereka. Rencana Tuhan selalu ada bagi setiap kami, bukan rencana yang membawa duka cita buat kami Bapa, tetapi rencana yang membawa sukacita dan kebaikan, pertumbuhan rohani kami yang membawa kami semakin dekat ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.